Profesor bangga dengan kepala botaknya. Jokowi bangga dengan pangkatnya. Tetapi Islam bangga dengan salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah liwahibil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawin nufusiz zakiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sekalian beserta teman-teman yang kami banggakan. Merah putih indah berkibar, melambangkan kuatnya perjuangan bangsa. Hadirin semua, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Hadirin, masih ingatkah kita ketika warisan budaya bangsa kita, cipta karya anak bangsa diklaim bangsa lain sebagai warisan budaya mereka, masih senantiasa membelenggu kita ketika tenaga kerja kita asing dan asing lebih diutamakan dan diprioritaskan daripada tenaga kerja asli Indonesia. Masih ingatkah kita hadirin ketika bendera bangsa kita dicetak terbalik oleh oknum bangsa tetangga? Spontan rakyat Indonesia geram dan marah. Hal ini membuktikan bahawa rasa nasionalisme belum mati di dalam dada. Namun kini hadirin, rasa nasionalisme itu mulai sirna karena hanya mengedepankan keegoisan semata. Perbedaan dan keragaman menjadi sumber perpecahan di mana-mana, saling menghujat, saling menghina, bahkan sampai menistakan sebuah agama. Pembulian dan berjawab semakin marak di media massa. Tawuran antar pelajar dan mahasiswa, pelecehan terhadap simbol-simbol negara dan lain sebagainya. Betul hadirin? Betul. Hadirin, lalu bagaimanakah solusi dari persoalan tersebut? Sebagai jawabannya, nasionalisme dalam konsep Al-Quran. Itulah merupakan judul syarahan kami pada kesempatan kali ini dengan rujukan firman Allah surah Ali Imran ayat 103 berikut ini. Kenceng lah bang. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah saling bermusuhan, lalu Allah menyatukan hatimu. Dengan karunia Allah kamu bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkanmu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah. Ayat tersebut menyuruh kita senantiasa berpegang teguh pada tali agama Allah dan melarang kita untuk bercerai-berai. Wala tafarraqu, dan janganlah kamu bercerai-berai. Syekh Ismail Haqi Al-Barasawi di dalam tafsir Ruhul Bayan jilid 5 halaman 321 menjelaskan bahawa penyebab terjadinya tafarraq atau berpecah belah ialah iz kuntum a'da'a, apabila kamu berselisih. Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Sayuti di dalam tafsir Jalalain jilid 2 halaman 371 menjelaskan fa'innal firqata halakatun wal jama'atin najahu, sesungguhnya perpecahan merupakan sebuah kebinasaan dan persatuan merupakan sebuah keselamatan. Generasi juga harus menjadi pelopor persatuan sebagaimana pemuda generasi satu abad yang silam yang berhasil mengikrarkan diri dalam mentum Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mari pemuda kita bersatu padu mencintai tanah air kita sebagaimana syair berikut ini. Pemuda-pemudi Islam bangunlah, Panggilan jihad rampungkan, Wasiat Muhammad peganglah, harta dan jiwa serahkan. Binalah persatuan, sirnakan perpecahan. Binalah persatuan, sirnakan perpecahan. persatuan kalam Tuhan. Persatuan kalam Tuhan. Mari kita bertakbir bersama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin, oleh karena itu, mari kita bersatu padu mencintai tanah air kita, karena umat Islam bersaudara sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10 berikut ini. Innamal mu'minuna
فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Maka damaikanlah di antara mereka yang berselisih. Dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Hadirin ma'asyaral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Syekh Ahmad Mustafa Al-Baghawi di dalam tafsir Baghawi jilid 4 halaman 31 menjelaskan, innamal mu'minuna ikhwatun fiddin. Sungguh orang mukmin itu bersaudara, yakni bersaudara dalam agama. Implikasi dari rasa persaudaraan tersebut hadirin hendaknya menumbuhkan rasa cinta tanah air, rasa nasionalisme tentang Indonesia